Khurasan adalah wilayah yang diyakini sebagai tempat munculnya Imam Mahdi. Di sini pula Dajjal akan turun. Jauh sebelum pasukan Islam menguasai wilayah itu, Rasulullah dalam beberapa hadisnya telah menyebut-nyebut nama Khurasan. Dajjal akan keluar dari muka bumi ini, di bagian timur yang bernama Khurasan. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, pasukan yang membawa bendera hitam akan muncul dari Khurasan. Tak ada kekuatan yang mampu menahan laju mereka dan mereka akhirnya akan mencapai Yerusalem. Di tempat itulah mereka akan mengibarkan benderanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Saat ini, Khurasan terletak di ujung timur Laut Iran, pusat kotanya adalah Mashhad. Pada awalnya, Khurasan Raya merupakan wilayah sangat luas membentang meliputi kota Nishapur dan Tus, Iran, Herat, Balkh, Kabul dan Ghazni, Afghanistan, Merv dan Sanjan, Turkmenistan, Samarkand dan Bukhara, Uzbekistan, Khujan dan Panjakan, Tajikistan, Balochistan, Pakistan, Afghanistan, Iran. Letak geografis Khurasan sangat strategis dan banyak diincar para penguasa dari zaman ke zaman. Kini, nama Khurasan tetap abadi menjadi sebuah nama provinsi di sebelah timur Republik Islam Iran. Luas provinsi itu mencapai 314.000 km persegi. Khurasan Iran berbatasan dengan Republik Turkmenistan di sebelah utara dan di sebelah timur dengan Afghanistan. Dalam bahasa Persia, Khurasan berarti tanah matahari terbit. Jejak peradaban manusia di Khurasan telah dimulai sejak beberapa ribu tahun sebelum Masehi. Sejarah mencatat, sebelum Alexander Agung pada 330 sebelum Masehi menguasai wilayah itu, Khurasan berada dalam kekuasaan Imperium Achaemenid Persia. Semenjak itu, Khurasan menjelma menjadi primadona yang diperebutkan para penguasa. Pada abad pertama Masehi, wilayah timur Khurasan Raya ditaklukkan dinasti Husan. Dinasti itu menyebarkan agama dan kebudayaan Buddha. Tak heran bila kemudian di kawasan Afghanistan banyak berdiri kuil. Jika wilayah timur dikuasai dinasti Husan, wilayah barat berada dalam genggaman dinasti Sasanid yang menganut ajaran Zoroaster yang menyembah api. Islam mulai menguasai Khurasan pada era kekhalifahan Umar bin Khattab. Di bawah pimpinan komandan perang, Ahnaf bin Qais, pasukan tentara Islam mampu menerobos wilayah itu melalui Isfahan. Dari Isfahan, pasukan Islam bergerak melalui dua rute yakni Rai dan Nishapur. Untuk menguasai wilayah Khurasan, pasukan Islam disambut dengan perlawanan yang amat sengit dari Kaisar Persia bernama Yazdejurd. Satu demi satu tempat di Khurasan berhasil dikuasai pasukan tentara Islam. Kaisar Yazdejurd yang terdesak dari wilayah Khurasan akhirnya melarikan diri ke Oxus. Setelah Khurasan berhasil dikuasai, Khalifah Umar memerintahkan kaum muslim untuk melakukan konsolidasi di wilayah itu. Khalifah tak mengizinkan pasukan tentara muslim untuk menyeberang ke Oxus. Khalifah Umar lebih menyarankan tentara Islam melakukan ekspansi ke Transoksiana. Sepeninggal Umar, pemberontakan terjadi di Khurasan. Wilayah itu menyatakan melepaskan diri dari otoritas muslim. Kaisar Yazdejurd menjadikan Merv sebagai pusat kekuasaan. Namun, sebelum Yazdejurd berhadapan lagi dengan pasukan tentara muslim yang akan merebut kembali Khurasan, dia dibunuh oleh pendukungnya yang tak loyal. Khalifah Utsman bin Affan yang menggantikan Umar tak bisa menerima pemberontakan yang terjadi di Khurasan. Khalifah ketiga itu lalu memerintahkan Abdullah bin Amir Gubernur Jenderal Basra untuk kembali merebut Khurasan. Dengan jumlah pasukan yang besar, umat Islam mampu merebut kembali Khurasan. Ketika dinasti Umayyah berkuasa, Khurasan merupakan bagian dari wilayah pemerintahan Islam yang berpusat di Damaskus. Penduduk dan pemuka Khurasan turut serta membantu dinasti Abbasiyah untuk menggulingkan Umayyah. Salah satu pemimpin Khurasan yang turut mendukung gerakan anti-Umayyah itu adalah Abu Muslim Khorasani antara tahun 747 Masehi hingga 750 Masehi. Setelah dinasti Abbasiyah berkuasa, Abu Muslim justru ditangkap dan dihukum oleh Khalifah Al-Mansur. Sejak itu,
Gerakan kemerdekaan untuk lepas dari kekuasaan Arab mulai menggema di Khurasan. Pemimpin gerakan kemerdekaan Khurasan dari dinasti Abbasiyah itu adalah Tahir Posanji pada tahun 821. Ketika kekuatan Abbasiyah mulai melemah, lalu berdirilah dinasti-dinasti kecil yang menguasai Khurasan. Dinasti yang pertama muncul di Khurasan adalah dinasti Safariyah, 861 Masehi 1003 Masehi. Setelah itu, Khurasan silih berganti jatuh dari satu dinasti ke dinasti Iran yang lainnya. Setelah kekuasaan Safariyah melemah, Khurasan berada dalam genggaman dinasti Iran lainnya, yakni Samanid. Setelah itu, Khurasan menjadi wilayah kekuasaan orang Turki di bawah dinasti Ghaznavids pada akhir abad ke-10 Masehi. Seabad kemudian, Khurasan menjadi wilayah kerajaan Seljuk. Pada abad ke-13 Masehi, bangsa Mongol melakukan invasi dengan menghancurkan bangunan serta membunuhi penduduk di wilayah Khurasan. Pada abad ke-14 Masehi hingga 15 Masehi, Khurasan menjadi wilayah kekuasaan dinasti Timurid yang didirikan Timur Leng. Khurasan berkembang amat pesat pada saat dikuasai dinasti Ghaznavids, Ghazni dan Timurid. Pada periode itu Khuran menggeliat menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Tak heran, jika pada masa itu lahir dan muncul ilmuwan, sarjana serta penyair Persia terkemuka. Sederet literatur Persia bernilai tinggi ditulis pada era itu. Nishapur, Herat, Ghazni dan Merv, kota-kota penting di Khurasan menjadi pusat berkembangnya kebudayaan. Memasuki abad ke-16 Masehi hingga 18, Khurasan berada dalam kekuasaan dinasti Moghul. Di setiap periode, Khurasan selalu menjadi tempat yang penting. Bangunan-bangunan bersejarah yang kini masih berdiri kokoh di Khurasan menjadi saksi kejayaan Khurasan di era kekhalifahan. Selain itu, naskah-naskah penting lainnya yang masih tersimpan dengan baik membuktikan bahwa Khurasan merupakan tempat yang penting bagi pengembangan ajaran Islam. Kini Provinsi Khurasan ditetapkan sebagai cagar budaya yang dilindungi oleh Pemerintah Republik Islam Iran. Di Khurasan saat ini terdapat sekitar 1170-an bangunan dan puluhan ribu manuskrip yang memiliki nilai sejarah yang sangat penting. Sebut saja di antaranya adalah Menara Ahangan di utara kota Tus atau Masjid Goharsat di pusat kota Masat. Nah kawan-kawan semua, marilah kita memperbanyak beribadah kepada Allah, dan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Kita berdoa agar kita semua dijauhkan dari fitnah Dajjal, dan fitnah-fitnah akhir zaman, dan diselamatkan iman kita semua. Amin. Maka kawan-kawan semua, jangan lupa subscribe channel ini, dan tekan loncengnya, supaya mudah mendapatkan kisah inspirasi dan sejarah populer lainnya. Admin pamit dulu, sampai jumpa kembali.